Itu maksudnya di hadisnya itu ada kata zaitun gitu. Lah ya terus Ya kalau artinya zaitun itu bukan berarti zaitun. Itu kalau yang ada zaitunnya itu kayaknya ayat Quran ya, Bu? Buat ini wa zaitun. Bukan. Ayat yang panjang. Itu di hadis pokoknya nanti itu dipegang. Itu saya ini pokoknya tentang tanah tak pegang yang saya bisa hafal itu tak pegang gitu. Saya kuncinya gitu. Pertanyaannya berarti apa itu pertanyaannya? Hadis di atas itu menerangkan tentang zakat apa gitu. Oh, berarti zakatnya zaitun gitu jawabannya. Bukan zakat tanah, terus zakat produktif, zakat apa gitu ya, Bu? Ya, terus zakat mal, zakat fitrah gitu, Pak. Kalau kata zaitun itu berarti berasal dari hasil tanah gitu kan? Hasil pertanian, kuncinya hasil tanah. Tanah itu. Saya makanya cara bodoh gitu aja daripada susah menghafal. Makanya cara bodoh gitu saja. Daripada menghafal banyak sekali. Kalau yang nikah itu nikah mut'ah, nikah keluarga. Poligami, itu apa namanya hukum satu keluar ya Bu ya? Iya, itu wajib itu. Yang dipelajari itu yang wajib, yang sunnah gitu. Hukumnya itu bisa menjadi wajib, kenapa? Bisa menjadi sunnah, kenapa? Bisa menjadi haram, kenapa? Keluar kemarin saya wajib Bu. Wajib. Kalimatnya bulat dulu itu. Panjang sekali. Si A sudah punya rumah, sudah punya sudah secara lahir batin luar, mampunya gitu ya. Iya. Tapi ada bacaan pengesahnya itu yang masih bisa menahan hawa nafsu ngoten niku lho. Nah itu sunah. Jawabane nopo kan yo dados bingung wajib apa sunah ngoten niku lho. Itulah yang namanya soal hot. Aja saya jujur ya kebanyakan dari teman-teman itu Bu Fitri, Bu Nurus, ini kan kelemahannya di pedagogik ya. Itu kan banyak ya kelemahannya di situ termasuk remedial itu apa terus pengayaan perhitungan pakai cara saya masih ingat rata. Kalau remedial memang ada yang pakai rata. Kalau perhitungannya mungkin bisa kalau perhitungannya Bu hanya saja apa namanya apa ya sebentar saya carikan soalnya. Yang remedial ada 3. Ada yang rata, ada yang patokan. Untuk yang pedagogik itu yang sudah kemarin saya pernah share itu di grup Wonosobo itu ya, itu yang saya pelajari hampir 80% keluar. Yang mana Bu? Saya belum bisa. Saya sebentar yang mana ya? Yang dari saya bukan yang dari saya. Yang terakhir saya share itu. Yang terakhir bisa. Bukan ya. Yang persiapan UP ya, kabarnya judulnya. Yang persiapan UP itu. Oh, persiapan UP. Judulnya. Grup mana siapa nih kan Pak? Grup mana siapa? Ya. Itu dari teori JIT, teori itu juga masuk semua itu. Pengertian itu cuma kan dibuat dalam skala itu soal hotnya. Nanti ada misalkan soal hot itu soalnya nggak bisa dijawab kan soal hot. Iya, betul. Itu kemarin ada ini Bungge, ada apa namanya? Bagaimana cara menyusun soal hot gitu ya? Iya. Cara itu kalau mengukur kemampuan tingkat yang C4, C5, C6. Ya. Mulai 4 pokoknya yang hot itu mulai 4, 5, 6 terus berbasis kontekstual terus menggunakan beragam soal.
terus menggunakan penilaian ataukah ini pengukuran, bagaimana cara mengevaluasi, ya, terus mengkreasi, ya itu kan C6 Bu, C5 mengevaluasi. Terus kalau materi siswa membangun itu masuk pembelajaran apa, teori, apakah konstruktivisme, apakah behaviorisme, seperti itu. Good, di-share. Share aja Bu. Share. Aman ke Pak Nasir? Share screen. Let's share screen. Ton. Di-share lah Bu. Ini mah nulis-nulis. Umet. Bukunya umet. Itu yang C1 C2 itu menurut Bloom ya? Apa Ausbel? Apa Pak? Lupa yang saya. C1, C2 dan lain-lain itu Bloom. Iya, Bloom ya, betul ya. Ya. Taksonomi Bloom. Mengerti, memahami, belum. praktekkan, mengkreasi, mengevaluasi, mengkreasi, terus mencipta. Yang C6 itu mencipta. C4 mengevaluasi. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi. C6 mengkreasi. Diulangi Bu, ingat nyong. C4 menganalisis. Mulai C1 toh. C1 kan C1. C1 kan berpikir mengetahui. Terus C2 memahami, C2 memahami. Kalau C3 apa Pak C3? C3 itu mengevaluasi ya. Kan mengevaluasi itu malah justru mempraktekkan. C5. Mempraktekkan kayaknya. C3 menerapkan. Menerapkan. Aplikasi. Ketika menerapkan. Ketika menerapkan C4 itu menganalisis ya Bu ya. Iya. Analisis. C5 mengevaluasi, C6-nya mengkreasi kalau tidak salah. Mengkreasi. Memodifikasi. Mencipta. Mengkreasi, mencipta. Oke, mengkreasi, mencipta itu sama. Ini keluar ya? Belum ya? Keluar ini di untuk kalau tulisan ilmiah keluar enggak Bu? Kayaknya kemarin saya tidak menemukan itu. Namanya PTK keluar. Apa saya yang lupa? Maksudnya kalau yang ada makalah, artikel jurnal. Maksudnya kan hanya kalau PTK itu kan proposal Bu kemarin ya. Karya ilmiahnya mungkin jenisnya. Jenisnya itu kayak saya lupa ingat, tapi kalau yang proposal yang apa? Yang itu proposal PTK urutannya keluar kemarin. Urutan proposal apa Pak? Kata pengantar. Latar belakang masalah. Iya. Masalah. Identifikasi. Terus pembatasan dan perumusan masalah. Kayaknya ada kalimat yang mengorganisasi apa? Proposal PTK itu yang pertama itu judul. Ya, betul. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan alon-alon toh. Itu yang mengorganisasikan PTK itu apa ya? Penilaian tindakan kelas. Ini saya mulai tak bahas, jadi itu langkah-langkah itu ingat-ingat. Tokoh-tokohnya muncul enggak Bu? Organisasi PTK ada nggak ya? Kayaknya ada loh. Udah malam organisasi PTK itu. 10. Gimana Pak? Organisasi PTK. Organisasi
Kurang saya kok enggak ini. Saya itu yang ingat-ingat ya itu. Pokoknya yang tadi rumusan masalah itu jelas ada. Terus angka-angka proposal PTK ada. Terus apalagi itu Bu? Di sana papak buat nonton TV. Itu kayaknya organisasi sebelum muncul, sebelum metodologi Pak ya. Itu kalau di kisi-kisi itu yang nomor 115 itu Pak. Kalau yang langkah-langkah PTK yang pasnya kayak itu. 115. Iya, itu kan langkah menyusun proposal PTK itu ada kemarin keluar. Masih mati listrik nggak bisa lihat. Langkah menyusun proposal PTK, menyiapkan alokasikan waktu, menyiapkan pedoman observasi, menyiapkan tes. Buatan itu Pak judul latar belakang masalah, identifikasi masalah, terus pembatasan perumusan masalah, cara pemecahan masalahnya, tujuan tindakan, manfaat tindakan, kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, terus metode penelitian. Itu kan yang oh iya, kerangka konseptual dan hipotesis tindakan. Terakhir metode penelitian. Itu kalau tidak salah. Proposal. Judul latar belakang masalah. Ulang Ibu. Judul latar belakang masalah. Identifikasi masalah. Pembatasan dan perumusan masalah. Cara memecahkan masalah. Tujuan tindakan. Manfaat tindakan. Kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, metode penelitian yang mudah-mudahan keluar lagi. Metode terakhir ya. Oh ya. Nah, itu. Kemarin kalau tidak salah yang saintifik itu keluar ya Bu ya. Iya betul, yang saintifik. Bentuknya saya lupa Bu. Pokoknya saya ada di situ. Kalau saintifik. Oh saya itu ya, saintifik itu terakhir itu kreasi barang itu. Oh. Saintifik itu penemunya siapa? Lupa saya malah. Lupa. Sebentar. Penemunya saintifik barang Bu. Aduh. Ada, maksudnya saintifik itu penggagasnya teori saintifik. Kalau modelnya ya apa gitu. Kalau baca. Tapi saya lupa ingat bentuk soalnya seperti apa, tapi saya jawabannya saintifik pokoknya itu. Bentuk soalnya. Saintifik itu ya? Ya. Menanya itu ya, mengamati itu ya Bu. Oh itu ya itu kan berarti kan menanya, mengamati, itu kan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menggunakan informasi, model apa, modelnya ya PBL, yang terakhir mengkomunikasikan itu ya, PJBL. Oh gitu. Ya itu kan langkah-langkah dalam pembelajarannya itu nanti. Terus mengamati gitu. Betul enggak Pak? Iya sih, kalau saintifik berarti langkah-langkah pembelajarannya nanti menggunakan saintifik, kemudian modelnya menggunakan ini gitu sih kalau iya, pendekatannya saintifik, nanti model pembahasannya bisa GL, PJBL, PBL. Oh, itu dalam RPP kan dipakai. Iya. Saintifik itu mengamati, menanya, mengidentifikasi informasi begitu ya. Iya. Terus yang keempat apa yang saya lupa itu? Yang terakhir mengkomunikasikan begitu ya. Mengkomunikasikan. Manipulasi. Pembelajaran. Yang nomor 4 apa Pak? Kegiatan inti ya. Itu keluar pokoknya. Yang ini keluar lebih. Yang nomor 3 mengorganisasi. Iya. Saya bacakan pertanyaannya.
materi pelajaran hendaknya disusun dari pola yang sederhana ke kompleks. Adalah pandangan teori siapa itu? Kognitif, behavioristik, humanistik, konstruktif. Kompleks ya. Kognitif. Dari sederhana ke kompleks. Kognitif ya, karena proses ya. Proses ya. Iya. Terus lagi. Kompleks. Terus Pak lagi Itu Pak. teorinya siapa ya? Kognitif itu apa? Siapa? Ada Kagne. barang itu ya? Kagne. Nek humanistik tadi itu Humanistik. peranan guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator, itu humanistik. Share screen lagi dong. Bu Eti, Berarti mana itu fokusnya Bu di Eti? guru ya, untuk humanistik ya. Ya, Humanistik. Humanistik kuncinya itu di siswa. Toh. Berarti ya. kalau humanistik itu Kuncinya di siswa memanusiakan Iya. manusia, iya itu artinya. Tapi kalau dalam kegiatan itunya, dalam teori humanistik kan guru itu bertindak sebagai fasilitator. Ya. fasilitator, motivator, terus memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan ya. pada peserta Nah, didik. itu memberi kesadaran berarti kuncinya. Terus memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilaku yang bukan dari sudut pandang pengamatannya. Itu saya Berarti ingatnya poinnya itu saja. bukan dari pengamatan, berarti yang diamati ya Bu. Iya. Yang diamati peserta didik kan berarti. Bukan dari pengamat, pengamatnya kan berarti gurunya. Belajar terkait dengan sifat. Berarti lagi Bu, yang ingat Bu, biar tambah. Bu Eti, Share screen lagi Bu Eti. saya belum jadi Paling enak host. itu lihat tulisannya. Hostnya belum jadi mana? host. Iya. Mbak Cahya. Proses gendeng. Bu Lurus, non saya Bu, itu Bu Eti Mayasari Bu. Ya, dijadikan host Bu. Bu Eti. Sudah gugup. Ya. Soalnya laptop yang satu sudah tak matikan barusan. Saya pakai HP coba ya. Iya. Bisa Mbak. More Bisa, kemudian make a host ya Bu Eti. Iya, sebentar. Kalau mendengar dari FR-nya Bu Nurus tadi, berarti banyak soal yang keluar mungkin dari tryout soal uji pengetahuan yang 2021 Solo 3 apa nggih? Coba kita bahas yang ini nggih. Iya, yang di Salatiga itu jenengan belajar di divisi, kemudian dipaskan dengan soal. Itu ada banyak yang sama. Nggih, ini saya sudah siapkan mencoba membuka. Coba nanti dipaskan. Sudah bisa Ya. share screen belum ya? Belum kelihatan Bu. Aku Yang belum. kelihatan ya. Dibuka dulu baru kelihatan. Dibuka dulu baru kelihatan. Semakin malam Pak Fanani. Ya kan udah dibuka, kan nggak kelihatan. Saya nggak saru. Enggak. Bu siapa lagi Bu Eti? Iya. Ya, Eti Mayasari. Sudah kelihatan orangnya. Pakai kacamata. Yang tidak kelihatan saya. Pak Hasan umpetan. Aku sender Pak Isi Hasan. mati murid. Setengah makhluk halus. Aduh ini bahasa nggak ada sinyal ini, nggak ada apa setrum. Saya itu jujur aja khawatir hari Sabtu itu PLN itu mati listriknya, itu yang saya khawatir. Ya, Bu. Jamu Lurus sudah saya reply makanya hostnya. takut Ini saya. langsung saya jadikan Bu Eti saja. Makanya kok ini ada saja. itu. Dia monggo Bu Eti. Monggo, Bu Master. Master limbat bukan. Yang ini bukan ya? Memfasilitasi mawon. Ya. Yang ini Bu? Nah, ini ya. Yang ini. Nah itu. Ya, Oh, sebentar tak cari dulu. Saya udah ngeprint rasanya. Hanya perasaan Nah, Pak ini. Fanani saja. Pak Fadil ngeprint ada sangat Pak. Oh, Wah, seluruh sokon dindi. di print nggak Wirong Anda undung-undungan ya Pak. Oh, nanti bingung saya tuh di sini
Kalau sing Semanda masih bab zakat baik. Ini yang soal tryout yang mau kita bahas ini ada di grup ini. Pak Zainal ya. Ya. Menurut Udah belum? golongan Udah nggih? Bisa nyontek. Nah, bisa. teori perkembangan moral golongan Zakat lah. Tapi ini kalau berdasarkan kisi-kisi yang terbaru itu konsep Apa enggak, Bu? zakat profesi nggih, bukan konsep zakat tanah. Kita ikut saja ini 120 soal. profesi sama ini apa Produktif. produktif hanya itu yang muncul. Nggih, kalau untuk Iya, kemarin yang keluar di UP juga itu. yang mana? Yang ini zakat tanah melebihi Yang profesi, Bu. Yang ini Ya ya. itu ya zakat tanah disajikannya hanya sebuah hadis. Ini hadis menerangkan tentang zakat apa gitu. Oh, nggih. Berarti kita langsung ke Zakat sini itu. saja nggih. Iya. Tapi kalau di kisi-kisi nomor 1 memang zakat tanah atau Bu? Iya, heeh. Tapi itu Tapi kan kemarin saya bilang kan soalnya tidak urut, Pak. Tidak urut Oke. kisi-kisi. Iya. Random berarti ya, Bu? Nggih. Nggih, ini diambil intinya Iya, saja betul. nggih. Untuk zakat apa ini? Zakat tanah Tanah. itu ulamanya itu ada 3. Jumhur ulama itu mengatakan bahwa yang membayar zakat adalah yang menyewa. Kalau Abu Hanifah ini yang pemilik tanah. Kemudian kalau yang Abu Zahra itu dua-duanya bayar zakat. Berarti kalau ini ditanyakan menurut Abu Hanifah berarti jelas nggih itu adalah tanah yang pemilik tanah. Pemilik tanah yang wajib. Ini sebenarnya tadi sudah ada merah-merahnya, tapi untuk latihan saya hitamkan semua baru saya kerjakan. Ini berikutnya bentuk soal seperti ini nggih Bu Nurus nggih. J. Soal yang apa? Ya, kurang lebihnya soalnya memang ini walaupun ini kan tak lihat itu kan di modul. Terus habis itu baru jawaban, tapi bentuk soalnya nanti besok seperti ini. Oke. Berarti kan nanti ada rata-rata penghasilan ini kan per bulan 5 juta. Nanti dikurangi nggih biaya PLN 200.000. Nah, ini Bu, perlu hati-hati di sini. Kemarin itu mungkin untuk perhitungan zakat itu dicermati per bulan apa per tahun Bapak Ibu nggih. Hati-hati di situ. Berarti ada yang per bulan, ada yang per tahun nggih. Ada. Kalau per bulan itu kan berarti bagi 12. tinggal mengalihkan 2,5 kali per 100 ya. Nggih. Sudah ketemu per bulan. Berarti kalau untuk tanyakan ke tahun berarti hasil dari bulan itu dikalikan 12 itu saja. Oh, ya. Lebih hati-hati ke situ ya, Bu. Pokoknya kata kuncinya di situ hati-hati per bulan dan per tahunnya. Kadang kan seperti ini kan contohnya penghasilannya setiap bulan, pengeluarannya setiap bulan. Tapi yang ditanyakan ini kan per tahun. Jadi memang harus kita kalikan dengan 12 ngoten ya, Bu. 12. Berarti ini dari setelah dikurangi pengeluaran, kemudian hasilnya dikali 2,5 per 100, 2,5% berarti ya. Itu kan ketemu per bulan, tinggal dikalikan saja 12. Dikalikan 12. Berarti ini kan kita mungkin orek-orek di mana ini? Orek-orek di sini. Ya, ketemunya yang A. Ketemunya yang A nggih, 5 juta. Nah, kalau yang C itu kan per bulan. Iya, ini mengecoh ya, Bu ya? Iya, ini mengecoh. Saya sempat terkecoh isi yang per bulan, ternyata saat saya baca soalnya setahun. Oke. Berarti ini kan Coba 50 juta dikurangi Coba 5 juta dikurangi 200 ditambah 2 juta. Totalnya 1 bulan 1.950.000 ya. Ya, betul. Misalnya. Ini cara apa ya? Cara panjangnya ini. Ya, dikurangi 350. Ini hasilnya 1.950.000. Ini cara panjangnya. 1.950 dikali 2,5 dibagi 100. Ini berapa ya? 1 juta. 3 juta.
Ini Oh, 3 juta. 3.050.000. 3.050.000. Kalau jawaban saya B, Bu. Saya ketemunya Pokoknya dibagi 40 dulu. 1.900.000. Saya Oh, betul. Enggak. Bukan B ya. 50.000. Ketemunya apa? 2,5 Oh, soal dikalikan 12, nggih. Ya, kali 2,5 persen. Ketemunya kan 4.875.000. 585. Ini nggih. Berapa Nggih. ini? Iya, ya. Ketemunya 48.750. 48.750. Dikalikan 4,875. Ketemunya dulu perkaliannya, kemudian hasilnya kan 48.750. 585. Jawabannya A ya? 8,585 Itu kan per bulan, Pak. Iya. Oh, ini ditanya per tahun kok. Iya. Lah ya dikali 12 berarti ketemunya A. Ah, iya, 585. 585 ketemunya. Lanjut. Ya, pokoknya dibagi 40. 40 jenis, Pak. Ya, 2,5% itu dibagi 4 untuk ya? modalnya. Ya, Ya, untuk modalnya betul. itu dibagi 40. Per 1 jutanya itu 25.000. Untuk cara cepatnya saya pernah kemarin membahas itu. Ini Pak Fanani metakognitif ini kok. Metakognitif. Caranya kok. Enggak betul. Ya, karena saya pernah ngajar matematika dulu. Itu kan Yang mana yang lebih jawabannya enak senilai. menurut Bapak Ibu gitu aja. Nggih. Ya, Ini soal nomor cara 3. cepat lah. Soal nomor 3. Monggo dibahas dulu. Mustafa ini adalah pemuda kreatif yang umurnya 28 tahun, lahir dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karena dia itu punya keahlian bahan membuat kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa itu memang terkendala dengan modal. Nah, melihat potensi yang dimiliki, Bu Aini itu berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Tadi zakat yang mungkin itu 500.000 tidak mau diberikan uang, tetapi diberikan berupa modal. Dari rangkaian cerita ini, penyaluran hasil zakatnya itu adalah tentang Itu sudah jelas ya. produktif, nggih. Zakat produktif. Zakat produktif itu ada berapa? 4. Konsumtif tradisional itu yang zakat fitrah. Konsumtif kreatif itu yang beasiswa. Nggih. Produktif tradisional itu pakan ternak, dan kreatif itu yang maringi modal. Cocok dene nggih. Kontrol Z mawon, Bu. Kontrol Z. Nggih. Ini Z lagi. Kontrol Z. Nah. Nomor 4. Suatu desa itu sedang bangun masjid, di mana masjid tersebut jarang ditemui masjid. Zakat ini. Dalam pembangunannya zakat itu yang boleh nggih, karena masih jarang. Boleh, syautur itu boleh. Ada pendapat nggih niku nggih. Alhamdulillah itu. Ini yang atas belum tak abang-abangi. Alhamdulillahnya. Di abang-abangi. Kemudian ini contoh soal yang seperti ini nggih Bu, yang pemuda sudah bekerja tapi keluarganya pengen untuk menikah, ini apa Bu? Sunnah. Itu Sunnah masih bisa. Ini sunnah nggih. Sunnah itu. Karena yang mau nikah itu masih bisa menahan. Kalau masih bisa menahan, ya sunnah. Sunnah. Bikin tayangan. Nggih. Ya, tentunya seperti ini nanti Bapak Ibu cermati saja. Maksudnya kalau yang wajib itu artinya kan dia sudah tidak bisa menahan apa namanya? Ya, maksudnya sudah pasti lari ke zina lah ya, gitu. Nah, terus kalau yang sunnah kan masih bisa menahan tidak berbuat zina, untuk berbuat zina. Itu aja. Yang haram? Yang haram itu kalau yang menyakiti yang istrinya, haram itu tidak punya penghasilan, tidak bisa, nah itu haram. Yang kayak sinetron Nikola. Pak Koko. Waduh. Tinggalnya bukan. Pak Koko ini punya satu istri, dia mencintai istrinya dan dia ingin punya keluarga yang bahagia. Pak Fanani ini bukan Pak Koko. Dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya. Diganti bukan jenenge.
Pak Fanani. Ini tujuan pernikahan ya Bu, jelas nggih? Ya, betul. Tujuan pernikahan. Pokoknya kalau ingin membina keluarga bahagia itu ya Tujuan. tujuan. Berikutnya, Islam itu diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Ini kebolehan poligami. Jelas kalau ini ya. Oh, ini Pak. Kecuali. Tidak. Agar tidak Karena kecuali. Bu. Ya. Karena kecuali. Kita harus membacanya yang tidak kecuali biar untuk belajar. Jangan dikasih kecuali, berarti 4 itu yang jadi syarat. Nggih. Jadi syarat itu pengen punya anak bagi suami yang istrinya mandul. Jaga keluarga tanpa tidak mencerai istrinya. Kemudian menyelamatkan suami dari hiperseks, menyelamatkan harkat martabat. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Iya. Kata kecuali nggih. Nikah kayak cerewet yang perempuan. Oh sih. Nikah mut'ah ini nikah kontrak ya Bu? Iya, nikah mut'ah itu pada zaman Nabi alasannya kecuali. Alasan kemarin itu tidak keluar. Oh betul. Ya. Ya. Kecualinya kecuali. Ya, dipelajari tidak apa-apa. Oh benar-benar kok. Nikah kontrak ini dalam masa jahiliyah kecuali nopo nggih? Bagus ditampakkan semua jawabannya itu. Boleh. Boleh itu jawabannya. Apa ini? Muslim, orang muslim ada mukminnya. Nah, itu Islam mewajibkan kepada kaum berjihad itu loh. Bukan ini. Kecuali apa? Kecuali. Rumah tangga yang sempurna itu kan. Oh iya. Bukan itu. Yang ini. Yang B berarti ya. B. B yang mana B? Enggak. Hilang atau sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ketetapannya kehidupan rumah tangga yang sempurna itu kan jelas bukan tujuan nikah. Yang ini B. Yang B mana ini? Oh ini. Nah itu lagi. Ya sip. Lagi langkah. Terus ini mau hasil mau napal. Ini mau napal nih. Ini kemarin munculnya di soal itu yang termasuk bank Islam. Di situ ada beberapa bank konvensional, kemudian satu bank Islam itu toh. Rente Bu, rente. Oh berarti ini yang rente. Bank Islam itu kan yang muamalat ya Bu? Ya. Yang wadiah, mudharabah, musyarakah, murabah itu termasuk yang produk-produk bank syariah yang bukan itu rente. Berarti yang rente ini kecuali rente. Kecuali rente ya. Ada 7 itu ya produk bank syariah ya. Nggih. Ya. Wadiah titipan, mudharabah kerjasama, musyarakah persekutuan. Kemudian persekutuan, murabah jual beli. Murabah jual beli atas tambahan harga. Tumbas mobil nek cash 90 juta, nek lewat bank 95 juta karena banknya nambahi harga. Bang Pak Ali butuh biaya banyak untuk biaya operasi dan dia pinjam rentenir 10 juta dan harus bayar 15 juta. Hutang piutang ini disebut riba karena ada tambahan sama membuat orang malas bekerja juga. A dan B. Iya, D. Yang B betul. Yang A dan B benar. Ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan fee itu bukan riba. Fee itu bukan riba. Nah, sekarang status hukumnya itu boleh. Tidak salah ya kalau ulama yang berpendapat itu riba haram berarti fee haram kan begitu ya? Iya, kalau ini kan tinggal tujuannya kan untuk kalau itu yang untuk administrasi ya Pak ya. Administrasi bank ya.
Ini sebenarnya termasuk soal yang sulit karena bukan termasuk riba. Nah, ini ketemu maning status hukumnya adalah ngoten, ini harus pandai apa ya? Iya, betul. Menganalisis kata-kata Di nggih. kisi-kisi nomor 10 dan 11 ini kayaknya berhubungan, Bu. Jadi nanti kalau kita menghafal pendapat tentang ulama-ulama yang mengharamkan riba, maka Nggih. di V ini juga nanti akan muncul haram, bagi yang haram. Kalau yang enggak berarti enggak kan gitu. Oh, nggih. Itu kisi-kisi nomor berapa nggih? Tadi ya? 10-11 kata saya buku kisi-kisinya itu ketinggalan di sekolah. 11 ya kalau yang tambahan ya. 10, Iya. 11. Nomor 12. Oh, yaitu nggih. dua berurutan itu kalau pas saya baca memang berhubungan. Oh ya, itu yang Abu Zahra, abu-abu itu kata Pak Hasan, yang abu-abu itu apa ya? Haram, tidak boleh. Abu-abu itu haram. Ya. Terus yang Mustafa Al-Zakra itu Mustafa Kamal. nggih, itu Mustafa itu haram kalau konsumtif. Nggih. Ya. Terus Ya, kata kalau Pak konsumtif. Hasan boleh. Oh, boleh. Hasan boleh. Ya, Boleh. kalau menurut Ahmad Hasan Fraksi Muhammadiyah boleh. Kalau Muhammadiyah itu masih subhat atau belum jelas keharamannya. Tarjihnya subhat. Nggih. Terus yang nomor 12, Imam Al-Ghazali pernah berkata agama adalah pondasi sedangkan pemerintah adalah tiangnya. Yang bukan termasuk dasar-dasar pemerintahan. Ini bukan nggih. Yang bukan dasar-dasar pemerintahan. Ini Ya, ada oke. kata-kata sepihak, keadilan Oke. yang bersifat sepihak. Keadilan yang bersifat sepihak itu bukan Jelas. termasuk. Nggih. Ini juga sama nggih, pengangkatan khalifah dalam sejarah Islam. Cara pengangkatannya. Cara pengangkatannya itu ada yang melalui pemilihan tokoh umat, ada yang dipilih langsung, ada yang keturunan, ada yang usulan khalifah. Usulan. Ya, ada itu yang usulan kan yang Ali itu ya. Iya, kecuali itu yang Ali. Kecuali berarti yang pengangkatan khalifah. Yang sepihak. Apa namanya? sepihak itu loh. D. Yang D nggih. 14 toh? 13. Hah? 13 ini yang pengangkatan D. Secara sepihak. Ini yang berdasarkan usulan sinten Bu Ali? Bin Abi Thalib. Terus ini yang keturunan. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kan Bukan, kalau usulan sebelumnya itu yang Umar ya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diusulkan oleh Abu Bakar. Kalau yang dipilih oleh tokoh umat itu kan Ali karena tidak semuanya membaiatkan begitu nggih. Yang mana? Langsung. Ini yang siapa? Ali. Apa bukan? Usman toh. Usman. Usman. pilihan. Langsung kan Usman. Yang para tokoh umat itu yang ini Abu Bakar ya. Ini yang Abu Bakar. Sepertinya seingat saya begitu. Itu di baiat di mana itu ya? Itu di Bani Syarifah itu loh. Madinah napa nggih? Nggih. Yang berdasarkan keturunan ini sudah mulai Muawiyah nggih. Muawiyah, kemudian yang pengangkatan khalifah melalui pemilihan langsung itu Umar bin Abdul Aziz. Umar sudah Abbasiyah. Umar bin Abdul Aziz. Bin Abdul Aziz. Semangat malam. Iya, nyos sama aja Pak. Sejarah itu wis mulai metu ini. Ahli sejarah ya. Oh, ahli sejarah. Sudah ini? Saya paling blank sejarah. Nah, sing khalifah melalui pemilihan oleh para tokoh umat itu kan Siapa? sing Ali. Sing Ali. Iya, Ali itu kan beberapa tokoh termasuk yang menentang sing pas perang Jamal itu. Nah, itu kan sebenarnya mendukung Ali karena tidak ada kandidat lain, ngoten. Tapi sebagian ulama yang di luar Madinah itu nggak tahu. Nah, seperti itu pemilihan tokoh. Kalau yang dari khalifah sebelumnya itu usulannya dari Abu Bakar sebelum dia mau meninggal itu mengusulkan bahwa khalifah selanjutnya Umar bin Khattab, ngoten.
Oke, itu ada di Kemudian kalau Utsman bin Affan berdasarkan musyawarah. Ya. Utsman bin Affan secara musyawarah. Oke. Udah ya, nomor 14. Betul. Ini yang lain mau dikabari nggak? Semakin asik semakin malam. Mau ngantuk ya? Dereng Bu. Belum. Demi kesuksesan UP Pokmen tadi saya sudah tidur 3 jam. Masya Allah. Masya Allah. Nanti ditunda Bu, mangke lebar UP sami sare ganggu apa-apa. Iya. Detik-detik akhir kudu belajar nggih Pokmen. Kalau belajar sendiri malah bukunya sing menutupi nggih malah nggih ngantuk. Iya. Nggih. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi merupakan kewajiban pemerintah di sisi lain, kecuali ini kewajiban pemerintah. Kecualinya nopo? Ya, untuk bebas beragama ya. Pertanyaannya itu dua-duanya itu. Ya. Pemerintah dan rakyat itu kecuali hak rakyat bebas beragama itu kan tidak untuk pemerintah. Iya. Bebas beragama itu kan untuk rakyat sendiri nggih. Kalau keadilan hukum, menyatakan pendapat, menolak kezaliman, selamatan jiwa harta itu juga merupakan kewajiban pemerintah. Tapi kalau beragama mboten. Nomor 15. Setelah wafatnya Rasulullah, sahabat ini menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam. Lah ini ketemu lagi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar memerangi kaum murtad sehingga banyak penghafal yang terbunuh. Mengumpulkan lembaran Quran. Lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Betul itu ya. Iya, Kang. Nah ini pas terjadinya perang Riddah ini ya, pas terjadinya perang Riddah itu banyak penghafal Al-Quran yang syahid gitu ya. Iya. Hafal ya Bu? Ya kalau sejarah kok blank ini malah. Tapi untuk apa? Ya sama kalau sejarah. Utsman bin Affan ini melakukan apa ya terhadap Al-Quran dengan cara apa? Membukukan kodifikasi, menyempurnakan kodifikasi. Artinya kan ada beberapa tafsir atau versi Al-Quran dari para sahabat-sahabat. Kemudian dari beberapa versi itu kemudian dikumpulkan. Nah, makanya itu adanya Mushaf Utsmani untuk menyamakan dan perbedaan-perbedaan itu supaya tidak terjadi perang saudara ini, perang internal di antara sama Muslim. Ya, ini kan karena berarti perbedaan itu. Ini mengecoh gitu. Pada masa Utsman bin Affan. Iya, ada Utsman bin Affan, ada bukan masalah qiraat ya. Kalau masalah qiraat itu di zaman itu munculnya pada masa Utsman itu kemudian banyak Al-Quran yang tidak sesuai dengan Mushaf Utsmani, kemudian untuk menghindari perpecahan pendapat itu kan kemudian dibakar ngoten kan gitu. Baik, nomor 16. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad dan sebagainya. Tetapi lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti dikarenakan apa? Masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa tersebut. Alasannya, mereka maju karena sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa yang sudah maju, ngoten nggih? Nah, itu ada kaitannya dengan sing taklukan. Nah, yang masih sulit itu pada masa Abu Bakar taklukannya daerah mana-mana saja, Umar mana saja. Romawi. Ya, dan Romawi Umar nih kok nggih. Pada masa Nabi Muhammad. Oke. Melakukan Konstantinopel. Perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat penduduk Mesir yaitu suku bangsa Kipti sangat mengharapkan bantuan. Hal yang menyebabkan suku Kipti mengharapkan bantuan adalah ini karena penganiayaan dari bangsa Romawi.
Iya. Jadi mereka itu mendapat bantuan karena ada penganiayaan dari bangsa Romawi. Nomor 18. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan beberapa daerah seperti Siprus, ini salah apa mboten Siprus macane. Armenia, Tripoli, Anubah, Kufah, Fars. Apa? Ciprut. Yang punya hasil melimpah adalah Ciprus. Ciprus itu punya hasil bumi yang melimpah. Nomor 19. Pada masa pemerintahan sahabat Nabi, kondisi sosial seperti kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah. Ini jadi apa ya? Banyak sahabat ini mengeluarkan banyak kebijakan. Nah, dari kondisi sosial itu yang Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan Umar kan dilarang pas Umar kebijakan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab kan sahabat-sahabat ini kan dilarang untuk keluar kota Madinah kan. Supaya yang dilarang itu supaya Abu Bakar dan supaya lebih gampang kalau mau berkoordinasi itu pas sebelum Utsman itu tidak boleh keluar dari Madinah. Ya. Misalnya. Sebelum Utsman, betul ya, sebelum Utsman. Ya, tidak boleh keluar itu. Abu Bakar, Umar itu tidak boleh keluar. Iya. Nah, ini makanya Utsman bin Affan ini banyak mengangkat dari golongan keluarganya itu nepotisme ya karena alasan itu. Ya. Itu pada masa Umar ya. Utsman ya. Ya, pada masa banyak Utsman. nepotisme. Kalau Utsman nepotisme. Ya. Terus setelah jadi kalau Utsman itu sebenarnya bukan nepotisme itu Bu. Pada masa Utsman itu dia memilih keluarganya kan karena ada maksud lain, karena kan dia ingin mengambil orang-orang terpercaya gitu karena sudah banyak sahabat yang keluar dari kota Madinah. Nah, tapi ada golongan orang munafik ini memberontak. Menyulut api-api orang yang jadi gampang tersulut, ini kemudian menghembuskan itu tentang nepotisme. Sebenarnya kan padahal bukan seperti itu. Karakteristiknya Utsman itu khalifah yang sangat lembut katanya kalau di buku. Betul, sangat lembut. Itu jawabannya Pak. Itu benar. Iya betul Pak. Betul. Karena wilayahnya kan Utsman itu termasuk sehingga tidak dibagi. armada laut itu pertama Iya juga betul. Ngerti. Nomor saya. 10. Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Utsman bin Affan menempuh jalan dengan strategi dakwah perluasan wilayah. Ini Utsman bin Affan lagi. Perluasan wilayahnya diantaranya melakukan usaha penaklukan Persia. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kecuali Itu. Betul pembangunan armada laut. Oh, kecuali. Yang mana? Yang yang Betul, ya. Pembangunan Standarisasi Al-Quran, betul. Pengangkatan para pejabat, betul. Makanya kalau pembangunan fisik, renovasi Masjidil Haram, sama Masjid Nabawi ya. sama Masjid Al-Aqsa itulah kayak. Al-Aqsa. Yang ya. Utsman bin Affan. Nomor 21. Setelah masa khalifahan para sahabat, perkembangan Islam itu dilanjutkan. 21. 22. Lagi 22. Ini nomornya ke enter punya Bu Eti. Oh. Ya wes, tekan. 22. Setelah masa khalifahan itu dilanjutkan dengan Bani Umayyah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh adalah saat Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama. Kebijakan-kebijakan berikut ini adalah fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan di antaranya. Keren banget. Mana ya?
Nah, ini udah Kayaknya ya, kan itu tentang dunia ya. Umayyah. Biasanya kalau Bani Umayyah itu biasanya masuk ini ya. wilayah. Yang D. Yang D. A dan B benar. Itu yang A akan masuk. Bani Umayyah itu betul. Ya, yang C kan tidak masuk itu. Iya, yang C yang tidak. Semua AB negara kan masuk. tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya. Nomor D. 23. Nggih. Perkembangan pada masa Bani Umayyah meliputi 3 bidang, yaitu diniyah, tarikh, dan filsafat. Kaum muslimin memperoleh kemajuan yang pesat. Di bawah ini adalah bidang diniyah. Diniyah yang A. Bidang diniyah Tafsir, itu hadis, dan kalam. tafsir, hadis, dan kalam. Kalau bidang tarikh, apa? Tarikh sejarah itu zamannya Ibnu Khaldun lah. Sejarah. Ibnu Khaldun. Kalau tarikh itu zamannya Ibnu Khaldun toh. Kalau filsafat? Filsafat. Ini tidak ada pilihannya. Sudah diajar saja. Filsafat itu zamannya saya kuliah, Bu. Filsafat pendidikan. Ibnu Rus. 24. Bani Umayyah di Andalusia itu rentang waktu abad 8 sampai 12 di Semenanjung Liberia. Wilayah Semenanjung Liberia ini adalah peta buta. Semenanjung Liberia itu siapa saja? Spanyol, Portugal, dan Perancis bagian selatan. Oh, ini biasa nonton bola nih Mbak Dalu Pak. Biasa nonton bola nih Dalu. Bagaimana menyelesaikan hal yang semacam ini kira-kira? Coba aja dicek lagi ya. Cek. Mana model baju cari Semenanjung Liberia? Iki Iberia apa Liberia sih? Iberia. Liberia. Semenanjung Liberia. Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, Prancis Selatan. Kelihatan. Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar. Saya tidak masuk semua tadi di bawah juga sih. Oh, lanjut. Pada masa Bani Abbasiyah, pendidikan ini dan kebudayaan sangat maju dan pesat sehingga menjadi kiblat dunia. Berikut ini adalah perkembangan dakwah kecuali apa ya? Perluasan wilayah. Apa? Di bidang dakwah yang mana? Abbasiyah. Yang E dong. Yang E perluasan wilayah nggih? Iya. Nomor berapa sih? Oh, nomor 25 yang E. Di Abbasiyah puncak loh. Puncak kejayaan. 24 lembe napa Bu? Kurang ketinggalan Bu. B. 5. Spanyol, Portugal, Prancis bagian selatan. Sing dienget selatan ya wae. Ora sing demo-demo niki pemain bola kabeh niki. Oh iya. Ya padha wae ning isore pemain bola kabeh mending lah padha wae. Sing dibanyak selatan ya. Spanyol, Portugal, Prancis itu kan pusatnya. Nomor 26. Proses pengembangan peradaban yang dibangun Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah ini eksis selama 505 tahun, ya Allah. Dipimpin oleh 37 khalifah yang mampu menciptakan peradaban. Terus pertanyaannya, kebijakan politik yang ditetapkan Khalifah Al-Makmum kecuali Al-Makmum ini siapa? Ada yang tahu? Khalifah yang sangat bijaksana ini ya. Yang mana? Yang P apa? Kecuali ini Zamul Haq. Ini Zamul Haq. Zamul Haq Universitas Zamul Haq itu kecuali. Itu zamannya siapa itu? Universitas Zamul Haq itu zamannya siapa? Ini Zamul Haq ini zamannya siapa? Umayyah itu.
Uma ya? Apa sih? Polisinya Nggak ada di dapur. nggak ada. Wes, lanjut. Banyak Pucahyani itu yang apa aslinya. Oh, ini sama apa ya? Sama apa betul sih? Sudah. Ini faktor yang mendukung perkembangan dakwah pada masa Bani Abbasiyah, kecuali ya. Yang mendukung perluasan, kecuali masyarakat Bani Abbasiyah saat ini merupakan kaum pemalas. Masyarakat pemalas ya. Kata kuncinya kaum pemalas. Saya sing sono abang-abang dia abang-abang Kalimat paling negatif yang C. Ya, kalimat negatif itu dipilih. Perlu diingat ini kehancuran Bani Abbasiyah itu ketika yang paling mendasar itu pada Renaissance itu sing terjadinya revolusi industri. Nah, niku Renaissance itu revolusi industri, kemudian para raja-raja atau khalifah itu bersifat hedon. Nah, itu. Hedon ki apa tuh? Hedon itu boros. Haremnya banyak gitu ya. Haremnya banyak. Haremnya banyak. Ya, film Usman. Oh ya. Usman. Harem. Filmnya nangge. Teori Buya Hamka ini. Teori Buya Hamka. Pada abad ke-7 Masehi. Ini sudah jelas ini yang A. Jalur yang mana ini? Apa itu? Yang A jalur itu jalur utama. Itu Mekah. Berarti lewatnya mana ini? Damaskus, Baghdad, Gujarat, terus Yaman, Gujarat, Sri Lanka, ngoten. Nah, kowe eling-eling sing teori apa? Apa ki? Dari utara DBGSI, dari selatan JGSI. Oh iya sih. Damaskus. Apa? Piye cara ingetnya? Tapi kalau di ini adanya teori Arab, teori Persia, sama teori Cina. Nah, itu betul. Itu sama Mekah. Lah ini teori Arabnya. Arab sama Mekah itu langsung. Teori Arab sama Mekah itu sama. Mekah itu sama. Oh ya, lewatnya Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka. Terus itu tergantung pertanyaannya. Gujarat, Sri Lanka. Ya, seperti itu. Terus ada yang tadi soal apa ya? Sing Bubur Sura itu apa ya? Sura itu teori Bubur Sura itu kalau Asyura itu Persia kan? Persia itu. Oh, enggak. Pada peringatan Asyura atau 10 Muharram. Teori Persia itu. Persia itu. Kalau teori Cina? Teori Cina itu Tang ya. Tangsi, kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Singa. Tang. Nomor 29. Islam ini mengikis keadaan masyarakat yang berkasta. Perubahan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan. Itu peran siapa? Para wali dan mubalik. Wali dan mubalik. Para wali dan mubalik. Wali Songo. Alon-alon. Islam mengikis. 30. Lah, hampir selesai. Masyarakat Indonesia itu dulu memilih animisme dan pemujaroh. Strategi para wali. Pementasan wayang. Mementaskan pengajian akbar dah. Pengajian akbar nih Pak Eko. Masane Pak Eko niku. Iya ini. Kayaknya Pak Eko. Ada Pak Munasir.
Nomor 31, para wali songo menyampaikan dakwahnya dengan bermacam-macam strategi yang menggunakan wayang kulit adalah Sunan Kalijaga. Jelas. Sunan Bonang dengan Sunan Bonang apa? Sunan Bonang itu Kenapa Bonang? Pakai gamelan Gamelan. Bonang namanya. gamelan Iya, ya. namanya Bonang. Alat musik. Wayang. Gamelan. derajat. Kalau derajat itu Kenapa? Sunan Kalijaga apa tadi? Wayang. ya wayang itu Derajat itu untuk kan itu loh micil itu dah suluk Kembang. Macapat. Kembang. Itu siapa Sunan Sinten? Derajat. nah Macapat nggih? derajat Apa ya? mau coba Sinom Sunan Kudus ini yang menara Kudus. Yang menara Kudus. Yang menyerupai itu bangunan Hindu. ya Itu sih bangunannya, Bu, bukan metodenya. Bukan metode. Iya. Yang Sari kemudian di Semarang itu Sunan siapa ya? Menara Sunan Kudus sih kebun loh. Kebun. Oh iya. Betul ya, Pak Mus. Sapi yang diikat di depan masjid. Iya, itu Sunan kebun. Sunan Kudus. Undang rakyat untuk melihat Sapi. Melihat kebo. Bukan sapi ya? Sapi apa ya? Sapi. Orang Hindu kan Ini kan binatangnya pendekatannya sapi. kan pendekatan ke agama Hindu atau nek Lembu. Lembu. Lembu sapi ya? Lembu sapi. Lembu sapi. Iya sapi yang Iya makanya diumatkan. kalau di daerah Batam Pekalongan itu dagingnya pakai daging kebo karena sapi Sekarang sapi Sunan Kudus ini kan jarang dengan ada. pendekatan kepada kepercayaannya agama Hindu. Nggih. Dengan itu sapi sebagai yang dipuja oleh orang Hindu membuat Iya, bangunannya betul. juga menyerupai itu kan. Nggih. Ya ampel apa itu? Ampel apa? Itu Sunan Kudus dah itu. Di Sunan Semarang itu. Iya. Dan nomor 32. Lanjut. Sejarah Ya, masuknya Islam ya. ke dalam lanjut Afrika. Lanjut aja. Masuknya Islam ke Afrika Dapat 19. itu Ngerti. pertanyaannya Kecuali dulu. kecuali D. dengan mudah mendirikan masjid. Oh, tidak mudah. Ya. Masjid di Afrika masjid nopo? Nah itu Toan. Awal. Awal. Masjid awal saya Awal ya. Awal. Oh, nggih. Awal. Akhiran ya, akhir. Wal. Nek Kopatawen itu masjid mana ya? Capton. Nak munasir ki gampang lah, ini kok angel, Pak. Capton itu anu Eropa. Australia apa Belanda? masih di Kopatawen di itu loh. Afrika, Capton. Afrika ya, Afrika Utara gitu. Capton itu masih di Afrika. Nomor 33. Belum tahu nama Afrika jadi tidak ngerti lah. Oh, nginjang pikir. Merono. Kendala perkembangan Islam di Amerika adalah Amerika itu punya hubungan dengan polisi dunia yang mengundang permusuhan. Nah, kemudian peranan Amerika dalam pentas politik dunia itu sebagai polisi merupakan landasan objektif untuk menyatakan perang dalam bentuk teror. Fakta konkret yang mendukung bahwa Amerika itu adalah polisi dunia. Apa ini? Konkret. Sing wis diabangi Ajaran Islam yang sendirinya subur, isinya perintah menjalankan agama dari serangan anjuran untuk berjihad di jalannya. Itulah. Nomor 34. Islam itu sudah lama masuk benua Eropa.
tapi puncak kejayaannya itu pusatnya di Spanyol. Namun pada perkembangannya menunjukkan kondisinya itu berbeda. Islam menjadi tersingkirkan dari Eropa. Sejarah Islam itu mulai menjadi sebagai minoritas di Eropa Barat itu mulai abad berapa? 19 itu. Cocok di sini ada. 19. Itu sudah mulai minor. Kalau abad 15 Orang saya mendengarkan asli kalau saya mendengarkan. Kalau Islam itu ada berapa ya? Ya, nomor 35 di Australia. Ini yang perlu diingat. Makassar tuh. Laut Makassar. Warga Australia itu saya ingat betul itu adalah Laut Makassar yang mencari apa ya? Mencari buah Makassar. Yusuf. Mencari apa ya? Teripang apa mencari apa ya? Sekitar tempat tinggalnya sendiri itu namanya Makassar di Australia. Makassari mencari teripang dari penduduk aborigin gitu. Asli, karena mencari. Bahaya Bu, anak aborigin barang. Suku asli Australia lah aborigin Pak. Oke. Itu basi teripang sih kayak apa ya orang ngerti lah. Intinya tulisannya teripang. Berarti di kepang. Gimana ya Bu Bazara ini? Salah satu sikap saling memaafkan. Hakikat Al-Karimah menurut Ibnu Miskawis. mendorong tindakan yang A sudah sesuai itu kondisi jiwa yang mendorong tindakan. Tidak perlu berpikir. Al-Ghazali kan itu Maskawai, Al-Ghazali kemudian Quraisy hampir sama. Hampir sama ya, Ibnu Maskawai sama Ghazali. Itu mendarah daging. Kalau Al-Ghazali mendarah daging gitu kan. Kuncinya. Mendarah daging kalau Al-Ghazali. Kalau Ahmad Amin ini pembiasaan. Apa Pak? Ya, pembiasaan. Kalau Ahmad Amin ini seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata dan lain-lain itu Ahmad Amin. Denyut jantung. Kedipan mata. Nanti ingat. Kedipan mata. Ini tahu maca lah, kelihatan nang maca nang gila. Ahmad Amin ada. Kedipan mata. Ini tidak kedipan aku kayak kok. Lanjut dulu. Cerdas dan lurus dalam pikirannya dalam mengistimbatkan atau mengambil kesimpulan. Dia bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun. Ini orang yang memiliki hikmah menjadi apa? Usnadadir. Nah, apa? Dadir. Apa? Ini kebaikan kalau saya Bu. Naik ke atas bukan kelihatan. Ini kebaikan husnul at-takdir. Dapat cerdas ya. Cerdas berarti takdir. Kecuali enggak? Bukan. Nanti ke bawah cari. Nih. Jawabannya sih yang di merah-merah yang C itu. C betul itu. Takdir itu ibarat peribaratan. Ya itu betul itu. Bukan. Husnul iya betul husnul tadbir. Kalau yang D itu kebijaksanaan. Mana yang kebijaksanaan? Cara mengingatnya begini, kalau saya cara mengingatnya ya, husnul tadbir itu kan pikiran, tadbir itu pikiran. Apalah tadabbarun, apakah kamu tidak mau berpikiran gitu kalau saya. Itu juga. Jaudin. Enggak beda, kalau Ro'i beda. Ro'il itu kan pendapat. Pemikiran. Ro'i. Dikoh ke pendapat toh. Ro'yun itu kan pendapat. Sikoba. Di pokok arayun itu tajam pemikiran. Ini di sini ada tajam pemikiran. Ya. Kalau Jaudat tuh. Jaudat itu kebijaksanaan, kalau nggak salah. Yang mana? Jaudat. Zaudat itu jernih pemikiran. Kejaman. Jernih loh. Zaudat Azin itu jernih pemikirannya.
Pertanyaannya apa kok tadi? Apa sih? Nah, kiber anafas apa jiwa yang apa? Kiber anafas itu mana? Nafsu yang besar. Nafsu yang besar. Oh, Besar. jiwa besar maksudnya. Apanya? Jiwa besar ya? Jiwa besar. Pemurah kan? Ya, berjiwa besar. Saja. Nafas yang bebas pengetahuan. Yang mana? Sawab azam. Sawab azam napa niku? Azam. Sawab itu artinya benar. Tepat pemikirannya. Sawab itu artinya Benar, pemikiran itu pemikiran semua. Tepat pemikirannya. Pemikiran. Ikhobah. Ikhobah ar-rayi. Ajam pemikiran. Tajam pemikiran, sawab tepat pemikiran. Husnuzon baik pemikiran. Zaujat Ya, jernih. husnuzon. Jernih. Kiber anafas apa ya? Ada. Nah itu yang kali bukan. Bukan. Allah Ghazal. Nggak ada ya? Peristiwa besar, cari namanya peristiwa besar. Kiber itu artinya besar. Materi mending kaya. Nepel simpen ah, bukan kelalen. Oke, kan materi ini sinamui. Yang iki wae lah ngrungokno. Oh ya. Enggak menawa lo sing cemantel ya. Nomor itu 38. sombong. Wah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Dorongan tersebut menumbuhkan sifat saja. Turunan dari sifat saja nopo? Saja itu pemberani. Dah. B. Mana? B yang B. B. Turunan alam. Anaja. Berjiwa besar betul tadi. Yang apa itu? Kiber anafas itu. Oh nggih. Al-karam itu kiber kan besar. Al-karam itu berkebaikan budi. An-najdah membantu, menolong. Najdah membantu, menolong. Istimal. Kiber anafas berjiwa. Istimal itu ketahanan ketahanan dalam bekerja. Al-hilm itu santun. Al-wikor itu tenang. Santun. Nomor 39. Tenang. Nah. Ini cerita. Saya ceritakan. Pak Muhlis itu pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam kesehariannya, dia senantiasa menunjukkan perilaku rendah hati dan terkenal dermawan. Apabila ada kegiatan sosial, terutama amal soleh. Anak ikhlas sama Mbak? Nggih. Anak ikhlas loh. Ada ikhlas tapi itu secara keseluruhan. Ya, ikhlas kan termasuk amal soleh. Oh, ya. No. Secara keseluruhan. Nomor 40. Pak Amir melakukan amal perbuatannya atas keyakinan semata-mata mengharap ridho Allah. Ini mengharapkan ridho Allah. Ikhlas dari ridho Allah. Itu amal soleh dijadikan sebagai apa? Pondasi. Jadi pondasi iman. Oke. Pondasi. Pak Syukur itu memberikan infak ke takmir masjid. Atas dasar pemahaman amal soleh merupakan amalan. Kemudian pemahaman Pak Syukur merupakan bentuk apa? Syukur. Tawakal. Ya syukur. Tawakal ya. Ya ini karena ada ikhtiarnya tawakal. Ya. Berikhtiar tawakal. sempurna. Tetap berikhtiar semaksimal mungkin, kita harus tawakal. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Manfaat dari sifat malu. Manfaatnya terhindar itu di sana. Dari tindakan yang tidak diinginkan.
Khauf nggih. Apa itu? Pertanyaannya apa tadi, Mbak? Naik ke atas. Manfaat iman. dari malu, Kak. Manfaat malu. Manfaat malu. Khauf. Khauf itu malu ya. Dapat Khauf itu takut. Malu, haya, malu. Takut. Haya yang malu. Nggih, ini mohon dukungannya Bapak Ibu yang bisa membaca ayat ini, monggo saya persilahkan. Apa sih? Sebentar, saya bisa. Sebentar. Nomor berapa itu? 43. 43. Nomor 43, Pak. Di sini saya. 42 tadi apa? 43. Jawabannya sih di situ khauf, tapi apa ayatnya? Gitu. 43, 42 tadi apa, Bu? 42. Manfaatnya itu terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Bukan? Oh ya sudah. Betul. Nomor 43. Manfaat Nomor ayatnya itu seperti apa? kondisi saya ini tulisan saya dilala dari kiri ke kanan Arabnya. Bisa, Pak. Ini yang nomor 42 itu disajikan hadis tentang al-haya atau malu. Jadi nomor 42 ini berupa hadis. Nanti dalam hadis disebutkan, nggih. Ini keluar Bapak Ibu. Hadis riwayat Muslim, nggih. Al-haya'u minal iman itu hadisnya. Al-haya'u minal iman. Kamu Kalau kemarin melakukan segala sesuatu perbuatan kepada Allah seakan-akan melihatnya, lalu jika kamu tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya itu pengertian ihsan kalau itu. Ya, betul ihsan itu. Mana ini? Ka'annaka taroha. Tarohu. Ka'annaka tarohu fa ilam tarohu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Betul, itu hadis ihsan itu. Nggih. Ini nomor piro sih? Konsep ihsan. Nomor piro? Bukan berarti ya? Nomor piro? 42. Dalam sebuah hadis itu. 43 mana 43? Nah, itu yang melejat-melejat niku. Yang madul-madul itu. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan itu berapa itu? 42 itu 42, Pak. 42. Nek 43 ya niki sing bener tulisane melejat-melejat niku. Oh. Tapi nek cari konteks apa? Tulisannya itu mengetahui azab itu kan ya takut ya kan? Khauf kan? Iya, kisi-kisinya kan disajikan hadis tentang al-khauf. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat al-khauf. Berarti jawabannya khauf. Khauf. Benar yang kemarin bilang banyak jawabannya yang dari kisi-kisi jebulannya jawabannya. Oh iya, misalnya ini ya disajikan tentang al-khauf. Iya kan itu? Jawabannya berarti iya kan, jembulan jawabannya khauf, ya kan? Tapi juga nganu gitu, diacak ngoten sih posisinya diacak ya Bu. Sayangnya nggak tahu nomornya. Kalau kemarin yang hadis malu ini kita hanya memilih hadisnya ya, mana yang termasuk hadis malu. Gitu. Gundulan mboten niku Bu? Gundul. Waduh. Dapalakan kan sudah jelas bahwa bunyinya al-haya minal iman itu kan berarti malu gitu. Ada al-haya enten al-haya ngeten nggih. Sing enten al-haya ngeten nih. Yang penting al-haya minal iman. Kemarin keluar itu. Yang nomor 43 itu. Bilangnya sama Roja. Roja itu. Ya, hal itu takut. Roja itu berharap. Sambuh itu toleran. Tuh, apalagi haya malu. Sudah, lanjut. Raja itu apa ya, Pak? Lanjut. Nomor 40. Raja apa? 2. Roja itu harapan, Pak. Harapan palsu. Itu harapan. Kan ada khawf, ada roja. Nomor 44. Biasanya Mana? Roja.
Kafi itu orang kaya dan dermawan. Tidak hanya itu, dia juga terkenal suka menolong. Hal yang membuktikan bahwa orang tersebut baik, sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Oh, intinya, iya. Intinya itu, alhamdulillah. Kemarin sinten ki kemarin soal apa kemarin apa iki? Dari ngantuk lho, Angin. Ganti gelege. Kemarin soal. Intinya datang seorang pemuda minjam uang, terus dipinjami lah. Suatu ketika si Kafi ini miskin, kemudian dia ditolong lagi sama orang. Ternyata yang menolong itu adalah orang yang dulu ditolongnya. Jadi sebenarnya berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Kembali. Nomor 45. Di sekolah Ahmad Fanani ini dikenal sebagai anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad Fanani selalu minta maaf pada teman-temannya. Dada lapangnya, Bu. Dalam? Dada lapangnya. Dada. Panjang laporan dadaku. Yang mencerminkan sikap pemaaf adalah lapang dada. Ora lapangan bola mawon. Futsal. Kasih sayang dari Allah ini sangat luar biasa. Sebagai cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau Ar-Rahman itu untuk kasih sayang. Kasih sayang untuk seluruhnya meskipun dia muslim atau tidak. Kalau Rohim itu ada pertanyaan itu dari tafsir apa itu, Bu? Yang itu. Tafsir apa ya? Saya pernah baca soal kayak gitu. Jadi Ar-Rahman itu kan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Lemes itu. Ar-Rahman itu di Allah berikan untuk semua makhluknya. Kalau sifat Rahim atau sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Iya. Tapi di dalam tes jawabannya salah. Pendapat siapa? Kalau sebentar, saya kayaknya pernah ingat orang beriman. Jawabannya orang beriman. Ungkapan orang beriman berarti itu Ar-Rahim, Pak. Ya, Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pemurah dunia akhirat. Kalau Ar-Rahim itu dikhususkan orang yang mukmin saja. Itu tadi di layout kayaknya. Sip. Lanjut dulu. Sikap apa ini? Ar-Rahman umum sifatnya. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Pengasih maha penyayang. Di dalam Al-Quran ini di LMS berarti salah ya? Di LMS itu berarti salah ya? Yang mana? Kunci jawabannya. LMS? Iya. Yang bisa ngecek di LMS. Dalam LMS itu salah. Mungkin dibuat menurut kakak. Dosennya ganti soalnya nih kunci jawabnya orang ganti. Menurut kakak. Ini tanda-tanda pemilik kerajaan nomor 47 sih kisi-kisinya apa? Sifat Al-Malik nggih. Tanda-tanda kepemilikan kerajaan. Al-Malik itu maharaja. Maharaja. Iya, maharaja. Nggih. Al-Malik. Menyampaikan jawabannya. Betapa Ar-Rahman ayat 29 Pak. Isinya yang D kayaknya. Yang D? Di Ar-Rahman ayat 29. Ar-Rahman ayat 29. Ya, di sini ditandainnya D, tapi yang di cerita cek di sini. Oh, Ar-Rahman ayat 29. Semenanjung. Apa yang di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia rancangkan meminta menjadi hidup mereka. Ini maha bukan maha di langit dan di bumi. Yang mana tuh? Ar-Rahman ayat 29.
Betul itu. Iya, mananya bimbingan. Ya wis dianggap bener wae lah. Ora jawab masalah. Ora apal Quran kok. Ora hafal Quran apa mending terjemahnya? Kan Al-Malik kan yang menguasai dan menangani perintah dan larangan Al-Quran seperti hampir sama dengan arti yang di Ar-Rahman ayat 29. Menguasai Kalau hubungannya dengan Ar-Rahman ayat 29 itu yang memenuhi kebutuhan makhluknya itu. Iya. Ya, nomor 48. Suatu kejadian dalam hidup seseorang tidak menyalahi tradisi. Kemudian ahli-ahli sihir, ahli sulap. Hal itu merupakan kesesuaian unsur mukjizat yang berbunyi apa ya? Khawarik itu artinya nulayani, al-adah itu kebiasaan. Kalau bahasa Arab diterjemahkannya itu khawarikul itu artinya nulayani itu membedakan atau menyalahi tradisi. Al-adah. Nah, betul. Menyalahi. Khawarikul adah itu menyalahi biasanya. Pokoknya ura umum. Bener cerdas itu terjemahan baru ini orang umum. Orang umum. Edian. Orang umum. Iya. Kalau di kisi-kisi itu yang ditanyakan isi kandungan Al-Quran dan penemuan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian bisa menyimpulkan kandungan keautentikan kemujizatan Al-Quran. Jadi nanti ada Al-Quran itu sebagai mukjizat terus dihubungkan dengan isi kandungan Al-Quran dan pengetahuan. Tapi ini tidak keluar nanti di ujian karena tidak saya centang. Nomor 49. Wali adalah orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Ada yang cerita Nabi Sulaiman itu seorang waliullah yang bernama Asif bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke kerajaan Sulaiman dalam sekejap mata, sedangkan jin Ifrit itu memindahkan sebelum Nabi Sulaiman duduk. Nah, ini suatu keadaan luar biasa yang diberikan kepada wali. Kalau wali itu karomah, nggih? Iya, sudah jelas kalau itu. Kalau mukjizat itu Nabi. Para rasul Nabi. Mauna itu orang soleh. Sihir itu orang kafir. Sihir orang apa, Pak? Karomah kali maunah bedane nopo karomah kali maunah? Beda. Kalau maunah kalau karomah itu orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau maunah itu orang biasa, orang muslim biasa. Yang mendapat maunah itu artinya pertolongan. Itu yang karomah itu untuk para wali. Untuk para wali supaya orang supaya supaya wali orang supaya tidak membutuhkan doa khusus gitu. Berarti mungkin lolos PTG sama pernah ya. Pernah sekali nih kawan. Terus sambal kacang. Bedanya sihir dengan istidraj. Kalau sihir itu orang kafir, ya. Kalau ya sama-sama sihir itu orang kafir, ya. Orang-orang non muslim. Istidraj itu orang yang non Islam tapi diberi kelebihan. Lawannya karomah itu istidraj. Lawannya karomah diberi kenikmatan. Kenikmatan kan. Bukan kayak Donald Trump ngono bukan wong kafir tapi sugih kuwi istri. Ya rasa anu lah, biasa wae. Sama ngerti Donald Trump ke muslim pisan. Dukun. Istidraj itu juga makna bahasa. Dukun. Enggak, kalau istidraj itu contohnya dukun yang istidraj itu bahasa diberi kenikmatan kepada orang yang tidak bahasa Jawa bahasa Jawanya di lu istidraj itu. Jadi dukun yang bisa orang yang apa?
Anu boleh orang lain sholat pas subuh, saudara yang sholat pas subuh. Orang kau sholat kok malah duduk terus. Nikmat yang diberikan kepada orang yang membangkang kepada Allah. Nah, niku nikmati misalnya subuh, kalau sholat malah. Secara terminologis, suatu perbuatan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu menggunakan alat yang tidak lazim. Nah, ini menggunakan sanret, telur, macik, foto. Pak Jamil kenapa nih ini? Ini biasa nonton kontennya itu ya. Siapa ya? Kontennya siapa ya? Sing sihir bangsane ya? Langkung. Bukan. Sing itu menumpas apa ya namanya? Menumpas dukun itu kontennya siapa ya? Ada itu di YouTube. Gus. Keluarga pucuk merah deh. Bukan. Itu konten keluarga. Pak Eko. Ada itu. Konten santet ada. Lupa saya. Benar. Sing selawat yang selawatnya itu selawat Allahumma sholli. Terjadinya hari kiamat termasuk rukun iman yang keenam. Adapun kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua, sugro dan kubro. Ini tanda-tanda kiamat kecil kecuali besar. Muncul fitnah kecuali yang besar. Munculnya Pak Eko. Perbuatan itu yang E. Matahari terbit dari sebelah barat, munculnya Dajjal. Yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Yang kiamat besar. Ini semuanya. Jawaban C. Sampai 3. Benar. Ini benar. Yang tidak berarti 7, 4, 7, 8. Benar. Yang C boten. Boten. Kenapa yang C tidak? Karena ada angka 8, banyak terjadi pembunuhan. Dalam surat Al-Zalzalah 1-5 digambarkan betapa dahsyatnya kiamat. Di bawah ini yang berhak memasuki ke dalam surga adalah siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini masih mau dilanjut ini? Terus. Ya, nomor 54. Pak Munjamil menampakkan diri akhirnya. Mana sih aku nggak lihat kalian semua? Saya wengi saya gayeng. Saya tak menampakkan diri ini. Ini tidak ada sepi. Soalnya sepi. Pun betul nonton iklannya wis pada. Segala sesuatu pasti akan terjadi dan Allah sudah menetapkannya walaupun orang tersebut bersedekah, berdoa, silaturahmi, ngoten. Terus qada dalam hadis di atas adalah qada mu'alaq. Mu'alaq tadi yang bisa diubah. Bisa diubah dengan usaha. Karena bisa dirubah dengan berdoa, ngoten. Usaha gitu ya, Bu. Iya. Nomor 55. Pak Untung ini sudah divonis sakit kanker. Tetapi mana ini? Setelah beberapa hari kankernya hilang. Ini mu'alaq. Berobatnya itu kuncinya. Berobat nggih? Usaha. Mana? Selalu berdoa, ngeten. Setelah berobat beliau berdoa. Iya.
Nomor 56. Setiap kejadian yang terjadi di muka buku ini seperti gunung meletus, banjir, itu sudah ditulis sejak zaman Terjadi, Al-Zaid. Sudah terjadi meletus. Sudah terjadi kan berarti qadar. Oh, sudah terjadi ini, Bu. Sudah terjadi qadar. Yang penting bukan Kalau qadar pun iki lho. qadar pun sare. Pun sare kata dose. Pun Saya ngimpi buku Mimpi. ya maklum mbah-mbah lah. Iya. Wis ngeloni putune. Ngeloni putune. Malas yang Ngeloni kakunge. Al-Quran ini diturunkan tafsir secara istilah menurut Al-Kilabi. Apa nih? Apa ya? Ayo Pak, menurut Kilabi apa? Mana nomor berapa? Nomor 1 itu. Banyak yang belum ya. Apa? Tapi nomor 57 tidak muncul di kisi-kisi yang sekarang orang sudah dibahas, bukan? Itu bukan metu. Betul. Orang ngerti jawabannya. Karena di kisi-kisi itu nomor langsung 58. Saya ngerti ngerti ini orang ngerti jawabannya. Lanjut. 57 mana sih? 57. Sekarang nomor 58. Disajikan konseptual takwil. Malingkan kita takwil. Apa ini? Dari ayam menetas menjadi telur. Ini di takwil. Telur bisa di. Set apa, Bu? Bisa di Ayam. ngomong ke sing dhisik. Telur apa ayam? Telur. Ayam. Ayam. Apa telur ayam? Orang dina ngomongnya ora rampung we. Mukamnya sudah jelas. Penakwilan Bukan kursi. sudah pasti. Kursi Sudah pasti menurut jelas surat ya. Al-Baqarah ayat 255 adalah kursinya itu meliputi langit dan bumi, nggih. Takwil itu. Ini di kapangan ditakwil. Nggih. Takwil ini maksudnya. Kursi bukan kursi Allah punya kursi dalam arti kursi seperti kayak duduk itu. Kursi di situ adalah pengetahuan. Ilmu memalingkan dari makna aslinya itu takwil. Yang dimaksud itu ilmunya Allah. Oke, nomor Jamil. Dalam. Ayat Pak. Gedok mie. Kopi ini harus nanti nyonya ya. kopi ini ngejoknya. Masih adem banyunya. Nomor 60 ayat yang berbicara tentang zat Allah yang tercantum dalam surat An-Nur adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tujuan agar zat Allah ini bisa diketahui, pemahaman seperti ini merupakan takwil yang terlarang karena menganggap Allah itu benda. Tidak boleh. Cahaya di langit dan bumi itu menganggap Allah itu benda. Tidak boleh. Nomor 61 ini juga tidak ada. Nomor 60 mboten enten, langsung ke nomor 62. Yang pasti-pasti aja. Kemarin ada nih. Yang mana? Nyaro ibu penalaran. Oh ya, Iya, hasil ROI. yang mana sih? Hasil penalaran. Para Perlu diketahui bahwa ar-ro'i dan ad-diroyah itu sama. Ar-ro'i dan ad-diroyah itu sama itu. Mana sih? A dan C itu sama. Yang mana? Oh, ada. Nomor berapa sekarang? 62, Pak. Di saya 61 ya.
Ayo. Sudah ini ya. Menurut penalaran itu AHY. Kalau bimaksur itu yang seperti apa? Maksur. Karena bimaksur. Bil maksur itu ayat dengan ayat, surat dengan surat gitu. Bil maksur. Saya kok di sini kok 61 ya? 61 itu. Wis digeser nih. 61 apa saya belum-cat 1? Aku mencet 1 ya? Gas yuk, gas. Nah, yang 61 itu apa? Betul kok. 61 pertanyaannya apa 61? Suatu ayat dapat ditafsirkan gitu. Nah, ini 61. Iya, betul itu. Bil maksur kan? Bil maksur. Maksur. Dengan ayat. Nomor 61 ini tidak muncul di kisi-kisi terbaru. Oh iya, yang muncul 62. Oke. Nomor 63, metode yang menguraikan ayat demi ayat. 62 apa 63? 63. Sekarang 62 sudah. Cara menguraikan ayat demi ayat. Itu yang mana? Tahlili itu. Tahlili. Urutan tahlili. Ayat demi ayat itu tahlili. Metode penafsiran Al-Quran itu ada 4. Tahlili, ijmali, muqarran sama maudhu'i. Tahlili itu yang dianalisis ayat per ayat. Ijmali yang secara global, muqarran itu komparatif, dan maudhu'i itu tematik. Yang merupakan contoh kitab tafsir maudhu'i. Nah, ini. Ya ini yang ditanyakan maudhu'i tematik. Jawabannya benar cek weh. Dengan metode Bukan paros bukan. Apa itu? Yang C ya? Yang C ya? Benar itu. Yang C. Tematik itu maudhu'i. bukan arosi itu. Kalau arosi apa itu? Apa namanya? Kalau Jalalain itu anu ijmali ya. Jalalain itu ijmali. Kayaknya ijmali kayaknya. Kayak kebun, kayak. Tapi ini yang ditanyakan alasannya, mungkin nanti alasannya itu karena metode maudhu'i ini menggunakan menetapkan masalah yang dibahas, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan tema itu, menyusun runtutan, kemudian memahami korelasi. Yang 65 ini juga tidak muncul di terbaru, langsung 66 mawon. 66. Disunahkan umat muslim untuk sedekah. Kepada siapakah umat muslim boleh bersedekah berdasarkan ayat saja boleh. 272? Siapa saja boleh. Karena yang nomor 66 itu yang ditanyakan adalah interaksi antara muslim dan non muslim, sehingga dikategorikan sebagai wujud toleransi. Jadi nanti kalau mau bagi-bagi itu boleh dengan non muslim, tapi yang tidak boleh adalah tentang akidah. Perayaan boleh nggak ya? Memberi hadiah boleh. Kemarin itu memberi hadiah toh. Memberi hadiah boleh. Ya boleh, kan kecuali. Ucapan selamat ya nggak boleh ya? Pengucapan selamat itu keluar, Bu. Boleh kan itu? Ya, boleh itu. Ini masuk kan ada pendapat ulama yang nggak boleh, itu mengapa? Tapi ya semoga keluarnya itu ya yang paling masalah
antara memberi hadiah terusan apa menengok saksi. Kalau yang kemarin itu yang ucapan selamat itu loh, selamat Natal. Boleh kan? Boleh tidak? Sama. Yang kemarin Boleh. Tidak sih. Alasannya tidak itu kenapa gitu? Oh iya. Ya, analisis sifatnya analisis. Alasannya sing ora oleh menyerupai. Nomor 67. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim, yang kemudian dinilai perawi ini tidak sikoh, sehingga dinilai hadis ini jadi tidak. Sikoh itu terpercaya. Sebabnya hadis apa? Ini Doif? yang ditanyakan itu kriterianya. Kriterianya itu sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dabit atau ingat hafalan, tidak janggal atau ilat. Ini ku nggih. Apa? Berarti sahih. Berarti sahih itu, Bu. Kalau jawaban di sini sahih. Tidak terpercaya berarti dhaif. Tidak dipercaya. Tapi di sini ada keterangannya itu. Kemudian dinilai ada perawi yang tidak terpercaya sehingga dinilai itu loh hadis dhaif. Kalau kriterianya tadi itu ada 5. Kalau misal ditanyakan Sikoh itu janggal. Sikoh itu terpercaya. Sikoh itu terpercaya. Berarti tidak. Janggal. Kalau janggal itu syad. Kalau sikoh itu terpercaya adil dan dabit. Nomor 68, kata sahih itu berarti sehat, yang merupakan antonim dari asakin. Hadis yang mengandung ajaran falailul a'mal adalah hadis yang dhaif dari segi. Nomor 8 ini nggak keluar. Langsung 69. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang mencari ilmu adalah hadis dhaif dari sisi perawi, tapi kandungan matannya sejalan dengan Al-Qur'an. Antara lain surat Surat apa? At-Taubah ayat 122. Ada yang tahu isinya tentang apa? Yang dibuka, yang apa itu? At-Taubah ayat 122. Memerintahkan orang muslimin untuk menggali pengetahuan. Ayat 1-5. Al-Taubah ayat 122 dan Al-Alaq ayat 1-5. Ini ya. Ulangi atau Al-Alaq 1-5. Oh, itu. Ayo. Dari kelas 6. Ini ya. Ulang-ulang ya. Ulangnya atin monyong. Lanjut. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keistimewaan orang yang berilmu, diantaranya adalah kecuali loh. Itu Dawud betul. Baik ya benar, tapi kurang tepat berdasarkan hadis lo ya. Berdasarkan hadis lo. Berarti Pak.
5 keistimewaannya itu di sini diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, diridhoi malaikat, didoakan makhluk, dinilai utama, dinyatakan sebagai pewaris Nabi. Nah, berarti Kecuali E. 71. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan bersikap kasar terhadap anak yatim. Itu adalah Tuhan walau ada saja mawadaka rabbuka maqala wal asfalaka minal ula wal asfaku yudika rabbuka watardo. Alam yajid kayati mangfa'awa. Alam yajid kayati mangfa'awa. 9 sampai 10. Gaya aduhannya apa nih ayatnya semurang apa? Sama ya? Sama C itu Sama C. Sama nggih? Ya bonus berarti. Sama C ya sama. Tapi gitu ya. Ini kalau dilihat ini yang ditanyakan itu bukan ayat Al-Quran, tetapi salah satu hadis tentang menanggung beban biaya hidup anak yatim. Hadis kalau di kisi-kisi. itu hadis Bukhari nomor 265 60. Turmuzi. Nomor pinten, Pak? Hadis Bukhari nomor pinten? Dari 256. Yatim, ana wa kafirul yatim itu. Yang biar tahu dengan tes ini. Itu tentang kaitannya dengan apa makan ya. Bukan, kalau yang di sini apa ya, menanggung biaya. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian sambil menerapkan ke telunjuk jari dan tengahnya. Iya. Ana wa kafirul yatim fil jannati. Hakada. Hakada menunjukkan Wakola asobi aijis. Wakola nggih. apa berarti? Terus. Nggih, berarti seperti ini itu ayatnya. Seperti apa? Seperti ini. Seperti telunjuk dan jari tengahnya. Telunjuk dan jari tengah. Dekat nggih dengan anak yatim seperti ini. Seperti apa coba? Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga. Seperti ini, Rasulullah bersabda demikian sambil merekatkan jari tengah dan jari telunjuk. Telunjuk dan tengah, kanan atau kiri? Kelihatan nggak sih?